kasih atas kesediaan Bapak dan meluangkan waktu untuk sisi wawancara kita hari ini. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus benar melawan benar atau kasus tujuan moral benar melawan salah. Yang dilakukan oleh, terima kasih Bunda sebelumnya atas kedatangan Ibu sebagai guru penggerak untuk memenuhi tugas dan kewajiban Ibu sebagai seorang guru penggerak. Walaupun berkaitan dengan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan masalah etik seorang pemimpin dalam menentukan hal-hal yang baik dan benar, bijak dan tidak bijaknya. Yang pertama, kita dalam melakukan segala keputusan itu harus berarah kepada aturan yang ada. Karena kita selaku sebagai perangkat pemerintah tidak luput kita mempunyai sebuah aturan. Jadi dari permasalahan yang ada kita harus bisa mengkolaborasikan aturan yang berada di sekolah tersebut, sehingga nantinya pada saat kita mengambil sebuah tindakan terhadap hal-hal yang menjadi dilema di sekolah, kita tidak menyimpang dari hal-hal yang bisa mengarah ke hal-hal yang negatif. Jadi aturan itu merupakan salah satu bagian daripada acuan kita dalam menjalankan segala keputusan ataupun pemerintahan yang berada di SMA Negeri 1 Parakuala. Kemudian yang kedua, selain daripada aturan, kita juga dalam menentukan hal-hal atau membuat sebuah kebijakan, kita tidak lupa juga berkoordinasi dengan rekan-rekan atau teman-teman yang menjadi wakil kurikulum, kemudian kesiswaan, sarana prasarana dan humas, sehingga keputusan yang kita ambil dalam menentukan segala sesuatu itu betul-betul keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh SMA Negeri 1 Parakuala. Terima kasih Pak untuk pertanyaan yang selanjutnya. Kan keputusan tadi sudah kita pertimbangkan semaksimal mungkin agar semua itu menjadi yang terbaik bagi SMA 1 Parakuala. Nah, terus cara melaksanakannya Pak, cara melaksanakan keputusan yang sudah kita sepakati tadi. Jadi keputusan itu dilaksanakan dengan beberapa hal. Jadi pada saat kita membuat sebuah keputusan ya, atau SK sering yang kita keluarkan ya, biasanya kita melakukan sebuah koordinasi atau rapat dengan rekan dewan guru untuk menentukan item-item yang terdapat di dalam surat keputusan tersebut. Nah, setelah keputusan itu nanti sudah terbentuk, maka kita akan memberikan petunjuk dan teknis dalam penyelenggaraan keputusan yang diakomodir oleh beberapa teman-teman yang termasuk ke dalam surat keputusan yang telah diberikan oleh pimpinan. Kemudian yang ketiga, kita juga tidak melepas, artinya tidak melepas untuk sebuah keputusan terhadap keputusan yang telah kita buat dan kita sepakati bersama, dan kita nanti akan memberikan konsekuensi, memberikan sanksi kepada orang yang terdapat di dalam keputusan tersebut terhadap apa yang sudah dia lakukan, atau yang istilah kata itu beberapa orang yang terdapat di dalam keputusan tersebut ada sebagian orang yang tidak integritas, maka kita akan memberikan sanksi kepada orang yang bersangkutan tersebut. Jadi pelaksanaan keputusan itu artinya didasarkan atas yang pertama adalah secara rapat rekan dewan guru, kemudian ada juknis daripada pelaksanaan kegiatan keputusan tersebut. Ya, artinya keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan oleh rekan dewan guru dengan beracuan kepada peraturan perundang-undangan atau keputusan dari kepala dinas. Kita lanjut ya Pak. Nah, jadi di dalam sebuah keputusan itu pasti ada tantangan dan kendala Pak. Nah, kira-kira selama ini apa yang menjadi kendala, tantangan atau kendala di SMA 1 Parakuala? Jadi kendala yang terdapat di dalam melaksanakan segala keputusan itu salah satu diantaranya seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa dalam menjalankan keputusan yang sudah diberikan oleh kepala sekolah itu tidak bisa kita menjalankan dengan 100% secara maksimal, tetapi yang kita mengharapkan selaku sebagai pimpinan instansi bawah kita tersebut melaksanakan segala keputusan itu artinya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi beban yang telah diberikan oleh sekolah kepada yang bersangkutan, ataupun permasalahan-permasalahan yang timbul akibat daripada
akibat dari pelaksanaan keputusan tersebut yang telah diakomodir oleh si pelaksana keputusan itu nanti bisa berkoordinasi dengan pimpinan atau koordinator yang berwenang dalam hal pelaksanaan keputusan itu. Nah kemudian mungkin Bapak selama ini ada seseorang atau faktor yang menjadi faktor pendukung utama di dalam Bapak menjalankan kebijakan yang dari sekolah ini. Artinya orang itu berpengaruh di dalam memberikan masukan ataupun bimbingan ketika Bapak akan mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan kebijakan yang ada di SMA 1 Parapol. Mungkin ada, silakan Pak. Artinya kita dalam mengambil keputusan untuk di sekolah ini, karena ini adalah merupakan suatu instansi, kita tidak mempunyai sebuah sifat arogansi atau otoriter, tetapi kita mementingkan musyawarah. Nah, semua rekan dewan guru yang berada di SMA Negeri 1 Parapola ini mempunyai integritas, mempunyai loyalitas waktu, pikiran, dan tenaga yang menurut saya terbaik. Tapi mereka terdiri dari pengklasifikasian yang sudah saya tentukan. Ada bagian kurikulum, ada bagian siswaan, dan ada bagian ini itu dan sebagainya. Nah, mereka ketika saya ingin mengambil sebuah keputusan, loyalitas waktu dan pikiran mereka tersebut berdasarkan pengalaman, berdasarkan berdasarkan kredibilitas mereka selaku sebagai pernah melakukan ini itu dan sebagainya. Dengan istilah kata lain itu adalah rekam jejak daripada keorganisasian mereka yang berada di SMA Negeri 1 Parapola ini. Jadi saya tidak memilah dan memilih bentuk daripada kemampuan dari guru-guru yang berada di SMA Negeri 1 Parapola ini. Menurut saya mereka sudah loyal dengan waktu, pikiran, dan tenaga dalam hal meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang berada di SMA Negeri 1 Parapola. Yang terakhir ya Pak, pertanyaan terakhir dari apa yang sudah selama ini dijalankan, Bapak pasti mempunyai kesimpulan tentang yang paling penting ketika kita akan mengambil keputusan. Kesimpulan menurut versi Bapak itu nanti insya Allah hanya pembelajaran buat kita semua. Nah itu mohon kesimpulan dari Bapak itu bagaimana? Terima kasih. Jadi keputusan yang diambil itu harus beracuan kepada apa yang menjadi ketetapan. Misalkan keputusan kita ingin membentuk suatu tim pelaksana kegiatan ujian sekolah. Nah mau tidak mau kita harus beracuan kepada surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keputusan-keputusan yang kita ambil, kita mengharapkan kepada seluruh elemen guru-guru yang sudah terlibat di dalam hasil keputusan itu mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah teranut di dalam keputusan itu. Kemudian kalau misalkan ada ternyata beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kendala-kendala di dalam menjalankan keputusan itu, bisa nanti kita rundingkan secara bersama ya. Kemudian juga selain daripada kita membuat sebuah keputusan, kita akan membangun sebuah transparansi berkaitan dengan masalah elemen-elemen yang berada di SMA Negeri 1 Parapola ini, baik itu kebijakan, keuangan, ataupun program-program lain yang menjadi mutu dan unggulan di sekolah SMA Negeri 1 Parapola ini. Alhamdulillah dari sisi wawancara yang sudah kita lakukan sudah terdapat gambaran-gambaran untuk bagaimana kita mengambil sebuah kebijakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktunya, kemudian atas juga masukan, pendapat, dan jawaban yang telah Bapak berikan, karena ini bagian dari tugas yang mudah-mudahan ketika nanti saya berhasil menyelesaikan pendidikan ini bisa kita imbaskan kepada rekan-rekan yang lain agar apa-apa yang kita lakukan di SMA 1 Parapola ini tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak untuk melanjutkan kegiatan yang lain. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.